Oke, baik. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah ya? Kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang NMR dari flavonoid ya. Setelah kita kemarin sudah latihan dan diskusi mengenai spektrum geser, spektrum dengan reaksi geser UV. Sekarang kita lanjut ke NMR. Saya pinjam PowerPoint dari kelompok ini ya, kelompok berapa nih, 5 kalau nggak salah ya. Untuk saya gunakan untuk penjelasan pendahuluan, sekalian nanti saya klarifikasi untuk pembuatan PowerPoint-nya ya. Oke, baik. Jadi untuk NMR ini memang agak berbeda nanti. Bedanya di mana? Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Kalau kemarin kita ngomongin UV, biasanya itu yang jadi patokannya adalah apa? Panjang gelombang kan? Panjang gelombang absorbansi gitu ya. Tapi di sini komponen yang harus diperhatikan dari satu spektrum aja itu cukup banyak. Jadi lebih advance untuk pengujiannya seperti itu. Oke, suara saya putus-putus nggak? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini definisinya sudah dituliskan di kelompok 5. NMR adalah suatu penetapan struktur kimia berdasarkan absorpsi gelombang radio oleh inti atom yang berada dalam medan magnet yang kuat. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau CUV itu hukum yang berlaku adalah Lambert, kalau di sini itu berdasarkan medan magnet yang kuat. Artinya nanti di sini inti dalam molekul ini yang akan dipengaruhi oleh alat NMR ini dan tercatat sebagai spektrumnya nanti. Nah, tercatatnya bagaimana? Nanti akan kita perhatikan di gambar spektrumnya, gitu ya. Nah, prinsipnya apa? Jadi kalau misalnya kita ngomongin medan magnet, nah, berarti nanti ada yang terpengaruh, gitu, ada yang dipengaruhi. Nah, biasanya ini digunakan 4-900 Hz yang oleh anti atom berputar dalam medan magnet. Ya, apabila molekul yang diuji mengandung atom C dan H, memancar siaran dibentuk adalah 1H dan 13C. Nah, kemudian pada masing-masing frekuensi ditangkap alat NMR berupa sinyal-sinyal dari 1H dan 13C. Nah, ini sebetulnya kenapa 1 dan 13C saya rasa sudah dijelaskan di anti-skin ya. Sudah belum kenapa harus 1H atau 13C? Sudah atau nggak ingat? Karena ini nanti kaitannya dengan spin ya. Kalau Anda masih ingat di pelajaran kimia waktu SMA, masih ingat nggak spin? Halo, ini saya yang putus atau gimana ya? Nggak ada yang jawab. Ingat ya, itu kan ada yang elektron separuh dalam satu ruang ke atas ke bawah itu, nah itu kaitannya dengan itu. Tapi ini bukan kompetensi Vito sebetulnya ya. Kalau Vito itu sudah aplikasi, jadi saya harap Anda memperkuatnya itu nanti di anti-skin gitu. Kenapa harus 1H, kenapa 13C gitu ya. Oke, jadi bedanya apa? Kalau misalnya HNMR berarti yang dipengaruhi adalah atom H-nya ya. Kemudian kalau CNMR itu yang dipengaruhi adalah atom C-nya gitu. Artinya setiap spektrum yang terbentuk nanti itu tergantung dari struktur senyawanya gitu. Dia mengandung berapa atom H. Kemudian spektrum yang terbentuk itu terpengaruhi oleh siapa saja. Apakah ada pengaruh dari atom tetangga, kemudian apakah ada pengaruh dari keadaan elektronnya, nanti kaitannya dengan shielded atau shielded gitu ya. CNMR juga sama. Gitu. Tapi nanti memang agak sedikit berbeda untuk interpretasi kedua spektrum ini gitu ya. Oke, jadi kalau di sini dituliskan perbedaan instrumen CNMR itu yang pertama gelombang frekuensi yang digunakan pada NMR berbeda dengan CNMR. Oke, betul. Pelarut yang digunakan tetap pelarut yang inert, tetapi pada CNMR sebaiknya tidak menggunakan pelarut organik karena mengandung karbon, ya. Jadi di sini pelarut yang digunakan itu nanti akan menjadi acuan gitu. Acuannya apa? Nanti dia akan dianggap menjadi sebagai poin 0.
Nanti kita lihat di spektrumnya ya. Nah, di sini misalnya kalau CNMR itu bisa menggunakan H2O atau D2O atau pelarut CdCl3 atau C6D6 gitu ya. Jadi diharapkan pelarut yang digunakan untuk pengujian menggunakan NMR ini tidak mengandung atom yang diuji, baik itu H atau C. Oke. Oke, di sini disebutkan senyawa pembanding ya. Artinya senyawa pembanding di sini bukan senyawa marker yang seperti kita kemarin ngomongin waktu KCKT ya atau KLT dan sitometri. Tapi di sini senyawa pembanding artinya adalah standar untuk menentukan chemical shift atau pergeseran kimia. Artinya adalah senyawa yang bersifat inert yang nanti ditentukan sebagai sebagai delta 0. Ya, tadi TMS yang saya sebutkan adalah salah satu standar di sini. Nanti kita lihat. Oke. Perbedaan relatif frekuensi resonansi suatu inti dengan standar dengan satuan ppm dan perbedaan frekuensi tersebut diukur dari resonansi suatu senyawa standar. Artinya dibutuhkan standar atau senyawa pembanding untuk menentukan berapa chemical shift dari atom-atom selanjutnya. Dan di sini pergeseran kimia juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat struktural karena nanti kaitannya dengan struktur senyawanya. Contoh yang tadi saya sudah sebutkan adalah TMS ya, tetramethisilan. Ini adalah strukturnya. Jadi dia silikon dengan 4 metil. Stabil secara kimia, simetris dan beresonansi. Nah, proton pada gugus metil lebih berperisai. Nah, ini nanti kaitannya dengan shielded dan deshielded. Nanti kita akan lihat penjelasannya, saya lihat sudah ada nanti di kelompok ini. Kemudian dia memberikan sinyal yang tajam karena mengandung 12 atom hidrogen, artinya nanti sinyalnya atau peaknya itu tinggi ya. Jadi kelihatan dan bisa ditentukan sebagai standar untuk delta 0. Bersifat inert, titik didih rendah sehingga mudah dihilangkan, larut sebagian besar dalam pelarut organik dan tidak larut dalam TMS beresonansi pada delta 0 ya, sehingga dijadikan sebagai titik 0. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah posisi TMS. Jadi yang diukur duluan itu adalah standar atau senyawa pembandingnya. Kalau kita pakai TMS ini dianggap sebagai 0. Baru kemudian sisanya mengikuti sesuai keadaan elektronnya. Begitu. Untuk senyawa larut dalam air dapat digunakan TSP, 3-trimethyl-silpropionat, atau DSS, dimethyl-silapentana-sulfonat. Dan dia beresonansi juga sama, delta 0. Gitu ya. Oke, ini juga sudah disebutkan senyawa-senyawa lain yang bisa digunakan sebagai standar atau senyawa pembanding. Oke, bagus. Nah, di sini kita akan menentukan spektrum HNMR. Mungkin maksudnya interpretasi kali ya. Oke, di sini nanti Anda akan memperhatikan beberapa komponen. Tadi saya sudah bilang, yang pertama adalah jumlah sinyal. Jumlah sinyal yang ada dalam spektrum HNMR mencerminkan jumlah proton atau kumpulan proton yang berbeda secara kimiawi. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh keadaan suatu struktur. Nah, nanti ketika Anda diskusi, saya juga akan memberikan soal bahwa ada kondisi tertentu di mana si sinyal NMR ini punya kemampuan mendeteksi senyawa-senyawa yang dianggap simetris. Gitu. Artinya spektrumnya mengikuti keadaan itu. Misalnya seperti ini. Di sini hanya ada berapa? Ada 6 kan? Karena ini adalah siklik. Tapi ini dianggap sama kondisinya. Jadi H1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap sama. Sehingga akan hanya menimbulkan satu sinyal. Tetapi sinyal ini merangkap untuk ke-6H dari struktur ini. Oke. Nah, nanti akan berbeda keadaannya kalau ternyata ada substitusi lain di sini. Tergantung apakah dia asimetris atau tidak. Biasanya lebih sering disebut mirror ya. Jadi seperti cermin, nanti akan mempengaruhi spektrum yang muncul. Gitu. Oke, nanti ini tugas tutor untuk menjelaskan ya, karena ini terkait dengan soal diskusi nanti. Luar banyak asap. Apa? Luar banyak asap. Ya udah masuk. Tapi lagi apa, goreng? Goreng atau debu? Ya udah mau main di mana di sini? Tapi jangan berisik. Kenapa?
Oke, kemudian ada intensitas relatif ya. Jadi di sini intensitas artinya mengacu pada sinyal NMR yang menunjukkan area di bawah puncak. Apa? Kamu apa? Hah? Dan di sini mencerminkan jumlah relatif dari berbagai jenis proton yang ada dalam molekul. Nah, kemudian pergeseran kimia ya. Tadi ini kaitannya juga dengan standar. Jadi itu adalah posisi relatif. Kenapa relatif? Karena tergantung dari posisi standarnya tadi. Dari sinyal sepanjang sumber frekuensi pada skala delta adalah refleksi, tingkat kerapatan elektron. Nah, ini yang nanti akan jadi hubungannya antara shielded dan dishielded. Ya. Oke. Sorry. Kemudian elemen lain adalah splitting ya, spin splitting. Nah, di sini kaitannya nanti dengan atom tetangga gitu. Setiap sinyal dalam spektrum HNMR dapat atau tidak dapat dipecah menjadi satu atau lebih puncak. Artinya di sini ada multiplisitas sinyal. Jadi ada singlet, doublet, triplet, quartet, pentet, dan multiplet. Jadi di sini artinya kondisi sinyalnya tidak satu fix seperti KCKT atau seperti UV gitu, ada yang tajam, ada yang broad gitu ya. Tapi di sini nanti memang sangat terpengaruh oleh kondisi struktur kimianya. Kalau ternyata dia punya atom H yang banyak ya di sekitarannya, artinya atom H tetangga, nah itu juga mempengaruhi splitting atau kondisi gambar spektrum dari si senyawa itu. Kemudian nanti akan ada juga konstanta coupling. Ketika proton yang diamati dipecah menjadi beberapa puncak oleh proton tetangga, tadi ya kita ngomongin splitting, jarak antara puncak ini adalah konstanta yang disebut dengan konstanta coupling atau G. Dua set proton yang menunjukkan konstanta coupling yang sama kemungkinan besar akan memisahkan sinyal satu sama lain dan dikatakan coupled. Artinya di sini bisa menentukan atom tetangga siapa yang mempengaruhi siapa. Nanti kita akan lihat kalau sudah kelihatan spektrumnya ya, itu penjelasannya lebih mudah kalau dari sana. Oke, di sini tadi HNMR, sekarang CNMR. The use of high field pulse teknologi coupled with band heterogeneous coupling atau Oke, hasil urutan pulsa bulan dikumpulkan begitu rotasinya ditingkatkan. Selain itu, Oke, misalnya peta lebar atau hidrogen kan alhamdulillah untuk mendapatkan spektrum kapur. Oke, jadi di sini sebetulnya yang menjadi titik poin yang kritis untuk CNML sebetulnya nanti adalah chemical shift, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin senyawa organik udah pasti ada atom C di situ. Artinya di sini biasanya ya spektrumnya akan lebih banyak munculnya, gitu, tergantung dari jumlah C yang dimiliki senyawanya. Oke. Oke, di sini kelompok ini mencoba menjelaskan apa nih? Proton ekivalen tidak menunjukkan pemecahan spin-spin. Hal ini terjadi pada karbon yang sama atau karbon yang berbeda, tetapi spin mereka tidak pasangan. Proton ekivalen memiliki pergeseran kimia yang sama karena kesimetrisan dalam molekul atau rotasi cepat yang sekitar ikatan tunggal. Oke, jadi di sini Anda ngomongin simetris ya, atau mirroring tadi. Jadi memang itu juga terpengaruhi. Nah, kemudian aturan N+1 itu adalah tadi ya, kita ngomongin splitting, pemecahan spin order 1 mempunyai sinyal proton dengan multiplisitas N+1, di mana N merupakan jumlah proton tetangga. Oke, Anda di sini mencoba menggambarkannya dengan senyawa sederhana ya, CH3CH2Br. Artinya di sini peak yang terjadi atau peak yang terbentuk adalah milik si H, tapi kan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ceritanya kalau misalnya ini punya CH3, kalau ini punya CH2 gitu ya. Kenapa ini splittingnya lebih banyak? 1, 2, 3, 4, ada 4 splitting di sini. Nah, itu karena CH3, karena tetangganya ini memiliki 3 atom, sehingga 3 plus 1 menjadi 4 splittingnya di sini. Kalau CH3 splittingnya berapa?
karena dia punya atom tetangga CH2, berarti 2 ke 1, jadi splittingnya 3 di sini, atau triplet. Ya. Kemudian pembentukan sinyalnya pun mengikuti segitiga Pascal. Jadi kalau misalnya triplet, yang satu lebih pendek, kemudian satu lebih tinggi, kemudian pendek lagi. Ya, jadi mengikuti alur segitiga Pascal untuk penggambaran spektrum yang terbentuk. Oke, ini adalah J. Nah, jadi kalau ternyata di sini sudah kelihatan ya, ada splitting di sini, tidak disebutkan senyawanya. Tapi ketika J-nya itu sama, jadi ini J-nya adalah jarak antara splitting yang terbentuk. 1, 2, ini ada 7 Hz, 7 Hz, 7 Hz, artinya ketiga atom ini saling mempengaruhi. Gitu. Artinya ketiga atom ini adalah saling bertetangga. Ya. Kalau ini mungkin senyawa yang masih sederhana ya, tapi nanti kalau misalnya di flavonoid itu lebih advance lagi. Oke, ini sudah lebih advance. Nah, ini kemudian chemical shift. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Suara saya masih jelas ya tadi atau terputus-putus? Jelas ya? Kemudian kita sekarang ngomongin chemical shift ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa 0 adalah nilai yang ditentukan oleh standar tadi. Kemudian ada upfield, ada downfield. Nah, artinya di sini posisi yang terbentuk nanti di spektrum itu tergantung dari kerapatan elektron namanya. Kalau dia semakin rapat elektronnya, itu disebut, bukan disebut, tetapi dia akan muncul di daerah upfield atau shielded ya. Shielded itu artinya elektronnya semakin rapat sehingga seolah-olah dia melindungi si atom H itu. Atau lower frequency. Itu adalah 3 term yang sering digunakan di jurnal nanti. Jadi kalau ketemu ini jangan bingung, artinya sama. Kemudian ada downfield, ada deshielded, ada higher frequency. Artinya di sini adalah spektrum yang terbentuk karena kerapatan elektronnya semakin berkurang. Artinya tidak banyak elektron yang melindungi dia, sehingga disebut dengan daerah downfield atau deshielded atau higher frequency. Ya. Oke. Ini untuk ininya saya rasa sudah dijelaskan di artisting ya, dasar. Nah, mungkin yang mau saya tekankan di sini artinya di sini. Karena medan yang dialami oleh proton menentukan perbedaan energi antara kedua keadaan spin, frekuensi dan pergeseran kimiawi atau chemical shift tadi akan berubah tergantung pada kerapatan elektron di sekitar proton. Nah, gugus elektronegatif yang terikat pada sistem CH menurunkan kerapatan elektron di sekitar proton sehingga terjadi pengurangan pelindung atau deshielding. Artinya, atom-atom yang bersifat elektronegatif itu akan seolah-olah ya, bukan betulan, tapi seolah-olah menarik elektron ke arah dia. Jadi kalau misalnya ada atom O atau atom Cl itu seolah-olah elektron-elektron dari struktur tetangga-tetangganya itu ditarik oleh dia sehingga terjadi pengurangan kerapatan elektron. Berbeda nanti dengan C ya, kalau misalnya dia banyak C, misalnya ada metil gitu atau misalnya alkil lain, nah itu justru seolah-olah memberikan elektron sehingga si proton nanti yang ada di sekitar situ seolah-olah semakin terlindungi sehingga nanti spektrum yang terbentuk itu lebih shielded ya. Efek bersifat kumulatif, sehingga keberadaan molekul yang lebih elektronegatif menghasilkan lebih banyak deshielding, sehingga pergeseran kimiawi menjadi ke arah yang lebih besar. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini 0, ini 13. Nah, yang paling deshielded itu adalah asam karboksilat ya. Kenapa? Dia punya O-nya banyak, COOH. Kemudian di sini ada aldehid. Nah, aromatik biasanya di sekitar sini 7,5, 7 sampai 7,5. Kemudian fenolik biasanya di sekitar sini 5,5 sampai 6,6. Nah, biasanya flavonoid itu terjadi di sekitar sini antara 5,5 sampai 8,5. Kenapa? Ya karena senyawanya bentuknya seperti itu kan kelihatan. C6, C3, C6 berarti ada fenol.
ada benzen, itu aromatik ya. Jadi biasanya nanti terdapat di sekitar sini. Kalaupun nanti ada spektrum yang terbentuk di sekitar ini, biasanya itu adalah terpengaruhi oleh substitusi yang nempel di struktur utama si flavonoid itu, gitu ya. Bisa di sini atau di sini, tergantung dari gugusnya. Kalau ada karboksilat ya kemungkinan muncul di sini. Kalau ternyata banyak alkil, metil, kemungkinan muncul di sini, gitu ya. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Oh ini C, ini CNMR. Nah CNMR juga sama. Jadi sudah ada panduannya. Kalau C itu, nah ini yang paling disuntik adalah keton, aldehid, asam karboksilat dan lain-lain. Itu kalau misalnya ada O-nya biasanya mungkin di sini. Halogen juga sama. Halogen biasanya di sini halogen ya. Kemudian untuk alkil-alkil biasanya di sini. Jadi kalau CNMR itu memang sudah ada guideline-nya gitu. Karena kita yang hanya memperhatikan atom C saja, jadi bisa kelihatan dia kira-kira di daerah yang mana, tergantung dari konformasi struktur kimia. Gitu ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian masuk ke jurnal. Yang mau saya tekankan di jurnal mungkin ini. Oke. Jadi ini juga nanti akan ada di soal diskusi ya. Jadi interpretasi dari hasil pengujian dengan NMR tidak selalu dengan gambar spektrum. Ya, kalau tadi ada gambar spektrum ya. Ini yang paling kelihatan di sini. Saya ngambil contoh yang ini aja. Oke, ini adalah spektrum. Kalau ini bisa kelihatan ya splittingnya berapa, kemudian ada di chemical shift yang mana. Chemical shift itu kan sumbu X ya. Kemudian lagi joule-nya atau konstanta couplingnya berapa, itu biasanya sudah digambarkan dalam si gambar spektrum itu. Tapi nggak semua. Dan semua jurnal punya gambar spektrum NMR. Nah, biasanya beberapa jurnal menginterpretasikan hasil uji NMR-nya itu dengan ini. Oke, nah ini ya saya juga sudah lihat, sudah dijabarkan dengan baik oleh kelompok 5. Oke, bagus sekali. Jadi ada seperti kode di sini ya. Jadi kode ini menunjukkan apa yang sudah dijelaskan oleh ini kelompok 5. Jadi nanti yang kebagian soal seperti ini silakan konsul dengan tutornya. Ini maksudnya apa sih? Kenapa harus ada ini? Kenapa ada 1H? Maksudnya apa? S di sini maksudnya apa? Kemudian J di sini maksudnya apa? Ya. Jadi nanti silakan yang dapat soal ini berkonsultasi dengan tutor. Nah, setelah mengerjakan tugas diskusi, kita bahas bareng-bareng supaya kelompok lain juga bisa. Oke, ini juga sama CNMR ya. Nah, ini juga tugas tutor menjelaskan kenapa bentuknya beda sama HNMR tadi ya. Ini adalah interpretasi dari jurnalnya, tidak ada gambarnya, tetapi dibentuknya seperti ini. Oke, nah. Jadi apa ya? Kenapa saya senang ngasih diskusi supaya Anda familiar dengan spektrum-spektrum gitu. Spektrum UV itu kayak apa, spektrum NMR kayak apa, spektrum MS kayak apa gitu. Jadi nanti ketika Anda sudah terjun ke masyarakat, Anda nggak bingung lagi gitu. Karena ini adalah bagaimanapun farmasi kan juga ada bagian kimianya ya. Jadi Anda juga harus familiar gitu, terutama nanti yang peminatannya industri itu sudah harus di luar kepala. Spektrum-spektrum instrumen itu seperti apa. Saya harap dengan adanya diskusi ini bisa memicu Anda untuk familiar gitu. Oke, saya akan ke tugas diskusi sebentar. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada? Suara saya masih jelas? Oke, masih jelas ya? Oke, sebentar. Screen share saya sudah terlihat?
Sudah ya. Diskusinya baru kebuka 10.30 ya, bentar lagi. Sambil saya jelaskan untuk cara menjawab soalnya. Sudah lihat pengelompokan pengelompokannya ya, tutornya siapa sama kelompok siapa sudah dilihat ya? Oke, nah ini adalah salah satu contoh soal untuk misalnya kelompok A. Jadi saya berikan suatu spektrum di sini. Nah, kelompok A sampai kelompok C itu nanti menentukan berikut adalah spektrum 1H NMR dari senyawa apa. Tiga kelompok nanti senyawanya akan berbeda. Spektrum telah disederhanakan. Artinya ini hanya saya ambil spektrum untuk, bukan saya ambil sih, tapi ini dari buku pelajaran ya. Jadi hanya spektrum yang ada di chemical sheet ini aja, 7,5 sampai 7 berarti ya, 7 sampai 6, 6,5 sampai 8. Gitu ya. Nah, jadi artinya spektrum telah disederhanakan. Nah, tugas kalian beri tanda untuk setiap peak yang muncul. Jadi di sini ada 3 peak. Itu punya siapa? Menunjukkan posisi H yang mana pada senyawa. Nah, Anda kan sudah hafal penamaan flavonoid, penomoran flavonoid kan? Ya tinggal Anda tuliskan ini H punya siapa, ini H punya siapa, ini H punya siapa. Ya, karena kita di sini ngomongin HNMR. Nanti beda dengan CNMR. Itu berlaku untuk kelompok A sampai kelompok C. Kemudian kelompok D. Oke, di kelompok D soalnya hampir mirip, tapi bedanya ini adalah spektrum yang full. Ya di sini TMS-nya nggak kelihatan sih, terpotong, tapi ini lebih full dari tadi. Jadi kalau tadi hanya representasi beberapa H-nya saja untuk di daerah berapa tadi? 6 sampai 8 ya, 6 sampai 8 ppm, kalau ini full. Jadi saya tidak minta Anda untuk menentukan H yang mana, tetapi jelaskan kenapa H-nya, misalnya ini kan ada kodenya nih, A, B, C ya, Pak. Silahkan kalian lihat sendiri kenapa muncul di sini. Kenapa splittingnya 1? Kalau misalnya ada data J-nya, tapi nggak ada ya? Nggak ada, oke. Kenapa, ya berarti tadi, kenapa splittingnya 1, kenapa muncul di sini? Kenapa chemical shift-nya 13? Ini menunjukkan berapa H jadinya, gitu ya. Tuh, oke. Itu tugas untuk kelompok B. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, kelompok E, saya memberikan data tabel, ya. Jadi ini adalah tabel hasil uji isolat isolat. Nah, di sini Anda coba jelaskan semua elemen yang ada di dalam tabel. Di sini ada 2 hasil NMR, CNMR dan HNMR gitu ya. Sebelah sini CNMR, sebelah sini HNMR. Nah, jelaskan. Ini tuh apa sih? Ini apa? Kenapa ada H? Kenapa DD? Kenapa J-nya segini? Terus ada nggak yang bisa Anda simpulkan dari tabel ini? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi jelaskan setiap elemen yang ada di sini. Kalau C gampang ya, tapi kalau bisa Anda juga bisa jelaskan kenapa 4 aksen ini sebetulnya posisinya di mana. Kemudian kenapa deltanya segini, muncul peaknya di delta segini. Ya. Oke, untuk tugasnya, ada yang mau bertanya terkait tugas diskusi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan langsung dikerjakan. Saya berikan waktu kira-kira coba 30 menit dulu ya. Kalau memang perlu tambahan waktu nanti akan saya tambah. Channelnya silahkan dilihat terserah mau di mana, apa tergantung kelompoknya, tutornya ngikut terserah. Jadi nanti saya akan juga sambil ngawasin jalannya diskusi. Oke, bisa dimulai? Bisa ya? Oke, silahkan ke channelnya masing-masing untuk memulai diskusi. Tutornya ngikut ya. Jadi silakan tutor nanti memberikan penjelasan apabila anggota kelompoknya ada yang kurang jelas. Oke, baik, silahkan. Leave dari main room, kemudian masuk ke channelnya masing-masing ya. Oke.